Hai guys, kembali lagi dengan saya Maria Losrena Stompul. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap sahamnya perusahaan yang dianggap diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas. Jika diakuisisi pada nilai tercatat ekuitas, maka tidak akan ada diferensial atau selisih, karena itu memberikan imbalan yang diserahkan atau imbalan yang dialihkan dari perusahaan induk kepada anak dalam bentuk ekuitas itu sebesar nilai tercatat dari entitasnya. Perusahaan anak yang diambil alih maka tidak ada selisih, dan kemudian untuk akuisisi pada nilai tercatat ekuitas anak itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas, kepemilikannya penuh, artinya induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anak, kemudian dibagi dalam hal penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Yang kedua adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Dan itu untuk yang pertama, yaitu induk mengakuisisi penuh, artinya membeli 100% saham perusahaan anak, maka tidak dikenal yang namanya kepentingan non pengendali, karena perusahaan anak itu semuanya saham dimiliki oleh induk, maka tidak ada kepentingan non pengendali. Kemudian nanti setelah diakuisisi dengan kepemilikan penuh, maka akuisisi yang dilakukan perusahaan induk dengan kepemilikan sebagian, maksudnya induk mengakuisisi sahamnya anak di atas 50%, tapi tidak sampai 100%. Karena kenapa? Misalnya Nusantara mengakuisisi 80% PT Andalas, maka dengan kepemilikan sebagian ada 20% itu bukan milik induk, tapi 20% itu miliknya non pengendali. Laporan keuangan konsolidasi yang tidak disusun ada yang saatnya setelah akuisisi setelah periode akuntansi, sesaat sebelum dan setelah periode. Kemudian laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi hanya menyusun laporan posisi keuangan konsolidasi dan menyusun laporan keuangan setelah periode akuisisi. Yang ada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, kemudian laporan posisi keuangan konsolidasi. Sedangkan yang sesaat setelah akuisisi hanya laporan posisi keuangan biasa. Jadi, laporan keuangan ada 5. Penyusunan laporan laba rugi, menyusun laporan perubahan ekuitas, dalam laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas dan catatan atas laporan. Kemudian laporan laba rugi itu akan menghasilkan net income atau net loss. Akan berpengaruh pada return earning, menjadi dasar penyusunan pada laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan ekuitas, dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan ekuitas yang konektornya returning earning. Kenapa laporan arus kas dibuat setelah laporan posisi keuangan untuk menghasilkan laporan arus kas? Ada 3, karena untuk menyusun laporan kas maka harus mempunyai 3 informasi. Yang pertama, net income atau laba bersih dari periode berjalan. Menyusun laporan arus kas tahun 2019 membutuhkan laporan laba rugi periode anak, yang artinya laporan harus atau laporan laba rugi. Yang kedua, sumber informasi. Laporan posisi keuangan adalah komparatif, yang dimana menyusun laporan arus kas, laporan posisi keuangan, membuat posisi keuangan tahun 2019, laporan laba rugi komparatif, jadi cukup laporan laba rugi tahun 2019. Yang ketiga yaitu ada tambah-tambahan informasi pendukung, tidak terjadi laporan arus kas atau laporan posisi keuangan yang belum diselesaikan. Maka catatan atas laporan keuangan dibuat sebagai penjelasan untuk semua akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Kemudian ada 2 inti informasi dari catatan atas laporan keuangan. Apakah itu? Yang pertama, berisi kebijakan yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua yaitu penjelasan setiap akun yang ada dalam laporan keuangan, dikatakan atas kebijakan akuntansi atau penjelasan semua akun yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 65, yaitu tentang apakah itu? PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Sebenarnya suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi jika suatu perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Mulai dari perusahaan akan menyusun laporan
sesaat atau sejak memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian. Akuisisi pada nilai tercatat dari imbalan yang dialihkan berupa kas, berupa aset lain, maka imbalan yang dialihkan berbentuk kas imbalan itu sama besarnya atau sama dengan nilai tercatat besarnya dengan ekuitas pada nilai tercatat, tidak ada diferensial dan tidak ada selisih apakah itu goodwill. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kembali dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi namanya jurnal eliminasi. Eliminasi itu bukan bagian dari siklus akuntansi. Karena kenapa? Dia tidak sama dengan jurnal penyesuaian, tidak sama juga dengan jurnal penutup, tidak sama juga dengan jurnal umum. Karena jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kalau pada jurnal penyesuaian akan diposting ke buku besar, sehingga mempengaruhi saldo, sehingga saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup, setelah buat jurnal penutup kamu posting ke buku besar. Kemudian dihitung kembali perubahan saldo, namanya saldo untuk neraca saldo setelah penutupan. Hanya membuat akun-akun real saja, tidak lagi ada kalau jurnal eliminasi yang sudah dibuat ketika kamu menyusun laporan keuangan konsolidasi, dia tidak akan diposting ke perusahaan induk maupun ke perusahaan anak, karena jurnal eliminasi ini agak sedikit berbeda. Lalu penutupan dengan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka akun-akun beserta saldonya yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi itu hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi di pihak non-afiliasi. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi bertujuan supaya akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasian itu hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi yang dilakukan kepada pihak non-afiliasi. Sedangkan kalau pengaruh transaksi yang melibatkan pihak bereliasi induk dan anak maka harus dieliminasi. Di sini ada namanya prosedur laporan keuangan konsolidasi dalam menurut PSAK 65. Yang dilakukan ketika mau menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang pertama yaitu menggabungkan aset liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua yaitu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi induk pada setiap anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga yaitu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan harus kas dalam intra kelompok usaha berkaitan dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Kemudian entitas konsolidasi itu sama dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara, karena setelah periode akuisisi belum ada penambahan terhadap saldo laba, maka belum ada aktivitas operasi yang dijalankan oleh perusahaan induk maupun perusahaan anak. Menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode kemudian, PT Nusantara mengakuisisi saham PT Andalas itu dibuat pada 1 Januari 2015. Yang dimaksud dengan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi adalah laporan keuangan yang disusun maka sudah ada transaksi kepada perusahaan afiliasi dengan perusahaan anak. Maka transaksi antara perusahaan induk dan anak tidak terjadi, maka tidak masalah, nggak masuk akal setidaknya periode. Maksudnya gini, walaupun tidak masuk akal, yang penting udah satu periode. Di sini ada 3 perbedaan laporan keuangan sesaat setelah diakuisisi dengan setelah periode akuisisi. Laporan keuangan konsolidasi menjadi lebih banyak. Tidak hanya laporan posisi keuangan konsolidasi, namun bukan konsolidasi saja, laporan laba rugi konsolidasi, perubahan ekuitas konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang kedua yaitu data dalam neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas sudah ada penambahan akun-akun pendapatan dan beban. Sudah mulai muncul karena selama satu periode PT Nusantara dan PT Andalas sudah melakukan transaksi, maka tidak ada muncul atau enggak apa karena kertas kerja konsolidasi setelah periode akuisisi itu membuat laporan laba rugi dan laporan laba rugi keuangan. Ada bagian laporan perubahan ekuitas atau disederhanakan laporan return earning-nya atau saldo laba. Yang ketiga yaitu jurnal eliminasi melibatkan induk dan anak akan bertambah lagi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kembali
Ketika melakukan pembayaran dividen dengan tanggal pengumuman, maka mencatat secara administrasi tanggal itu membayar dan diasumsikan walaupun secara pasti. Perusahaan itu mendata pencatatan perusahaan anak muncul akun itu pada posisi debit, maka perusahaan induk dicatat pada posisi debit untuk diperhitungkan secara pencatatan yang dilakukan oleh anak perusahaan dan mencatat pada posisi debit ketika dia itu harus dieliminasi. Kemudian, menyusun laporan keuangan konsolidasi dimulai dari laporan laba rugi konsolidasi dengan laporan posisi keuangan konsolidasi. Sebenarnya harusnya ada laporan saldo laba, di mananya laporan tidak dibuat dalam suatu laporan, itu hanya dibuat perhitungan. Saldo laba juga nggak ada langsung laporan posisi keuangan, maka dengan menyusun laporan laba rugi konsolidasi dan laporan saldo laba konsolidasi dengan standar laporan laba rugi konsolidasi PT Nusantara pada periode berakhir 31 Desember 2015. Kemudian, jika buat laporan saldo laba konsolidasi PT Nusantara dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember, di sini cuma disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi yang jadi perhitungannya disusun yang bagus. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian berarti nanti kasusnya PT Nusantara mengakuisisi saham PT Andalas adalah 80% dan di bawah 100% sehingga muncul yang namanya kepentingan non pengendali. Selanjutnya kas. Pada investasi pada PT Andalas kalau dia menggunakan metode biaya, maka kas pada penghasilan atau pendapatan. Kemudian PT Andalas menghubungkan dia memperoleh laba. Maka jika menggunakan metode biaya, PT Nusantara tidak melakukan jurnal penyelesaian atau tidak tercatat. Ketika PT Andalas mengumumkan bahwa dia memperoleh laba kalau ada penyesuaian, itu laba yang dihasilkan oleh PT Anak menggunakan metode ekuitas. Kalau pakai metode biaya, maka itu tidak akan ada penyesuaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 part 2, yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat adalah pengakuisisi perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan pengakuisisi dengan jumlah imbalan yang dialihkan sama besar dengan nilai tercatat. Dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi, imbalan yang diterapkan oleh pengakuisisi itu sama dengan nilai ekuitas yang diambil alih oleh aset bersih yang diambil, maka tidak akan ada muncul yang namanya diferensial. Akuisisi dengan kepemilikan penuh yaitu mengakuisisi perusahaan tersebut seluruh aset pihak membeli aset 100% saham perusahaan lain. Dikatakan mengakuisisi dengan kepemilikan penuh, berbeda jika menghapus kepemilikan sebagian dari 100% dari perusahaan sehingga konsekuensinya tidak akan ada kepentingan non pengendali. Jadi kalau Anda mengakuisisi suatu perusahaan induk 100%, maka ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi tidak akan ada yang namanya kepentingan non pengendali karena non pengendali itu cuma 20%. Semua ekuitas anak itu adalah menguasai secara efektif punyanya induk kalau 100%. Kalau lawannya adalah dengan kepemilikan sebagian dari perusahaan pengakuisisi itu mendapat atau membeli saham suatu perusahaan memperoleh pengendalian syaratnya harus di atas 50%. Tapi jumlah saham yang diambil dari usaha tidak sampai 100%, hanya 80%, maka ekuitas anak efektif dimiliki oleh induk. 80. 20%-nya berarti bagian dari kepentingan non pengendali. Menyusun laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi dua. Ada yang sesaat setelah akuisisi dan ada yang setelah periode akuisisi. Kepemilikan sebagian konsolidasi yang disusun adalah laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, kemudian konsolidasi setelah periode akuisisi. Perusahaan menggunakan metode biaya untuk mencatat investasi dan menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasi di bagian akhir setiap bab alternatif. Kalau kita mencatat atau investasi kita menggunakan metode biaya, bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan? Apakah ada? Konsolidasi tentu dampak ada dalam jurnal eliminasi dan berupa atau beberapa pencatatan yang tidak sama antara metode ekuitas dengan metode biaya. PSAK 65 mengutarakan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi jika kalian atau munculnya kepentingan non pengendali itu bukannya laporan keuangan induk atau laporan keuangan anak,
dan munculnya kepentingan non pengendali. Ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi akan muncul namanya kepentingan non pengendali. Munculnya ketika membuat jurnal eliminasi, kalau kepentingan non pengendali ini akan dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Tapi kalau kamu lihat dalam neraca saldo, perusahaan induk dan perusahaan anak melakukan proses konsolidasi, maka tidak akan ada kepentingan non pengendali. Ini baru muncul pada saat dibuatnya neraca keuangan konsolidasi, dan munculnya itu justru dari jurnal eliminasi. Datanya laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi ada pada kertas kerjanya konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Ingat, nama-nama akun kemudian punya neraca saldo dibagi menjadi dua, yaitu ada induk dan anak. Kemudian ada jurnal eliminasi, ada debit dan kredit. Ketika kita menyusun laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, ini hanya jurnal ilmiah, yaitu menghapus investasi entitas anak pada entitas induk. Kemudian menghapus investasi entitas induk pada, kalau menghapus berarti yang dicatat lawan kita atau kawan kita. Menghapus ekuitasnya anak. Kemudian saham biasa harus dieliminasi saldo laba dengan saham modal, itu saldo normal kredit kita hapus dan dicatat pada debit. Kemudian muncullah yang namanya kepentingan non pengendali. Justru jurnal eliminasi kepentingan non pengendali itu bukannya dihapuskan, tapi ada. Kenapa dia harus dimunculkan? Karena investasi pada entitas anak dan investasi induk pada entitas anak berarti dapat disimpulkan dari bagian entitas anak ada miliknya kepentingan non pengendali bagian dari ekuitas. Kemudian kepentingan non pengendali itu dimunculkan dari jurnal eliminasi satu-satunya ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat akuisisi. Selanjutnya, sesaat setelah akuisisi bisa disusun hanya laporan posisi keuangan dan belum ada laporan keuangan lain. Karena belum ada aktivitas, itu maksudnya setelah mereka bergabung menjadi suatu entitas, waktu sebelumnya masing-masing sudah beroperasi. Tapi waktu yang dimaksud sekarang ini adalah ketika mereka sudah bergabung sebagai suatu entitas tunggal, jadi dianggap mengakuisisi, dianggap belum ada transaksi atau aktivitas operasional yang tidak atau disusun hanya laporan posisi keuangan konsolidasi. Selanjutnya, jurnal eliminasi itu sudah muncul kalau menyusun laporan konsolidasi, dan di sini ada 3 jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi bagian laba PT Andalas, kemudian dividen yang diumumkan bertambah pada PT Andalas. Yang kedua yaitu bagian laba kepentingan non pengendali dividen yang diumumkan untuk kepentingan non pengendali, kemudian muncul di posisi kredit untuk kepentingan non pengendali. Yang ketiga, jurnal eliminasi yang bersifat basic atau mengeliminasi modal saham punya entitas anak. Eliminasi saldo, eliminasi investasi pada PT anak atau PT Andalas. Kemudian saya akan menjelaskan kembali yaitu isu lain seputar konsolidasi. Ketika memiliki kepemilikan saham perusahaan lain itu di atas 50%, maka untuk pencatatan investasinya memiliki metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tetap dilakukan baik menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Bedanya di jurnal eliminasi karena udah dibilang kalau metode biaya ada beberapa pencatatan, untuk menggunakan ekuitas agak berbeda. Eliminasi berikutnya adalah mengeliminasi yang merupakan bagian dari kepentingan non pengendali, jadi penghasilan untuk non pengendali itu dieliminasi. Alternatif pencatatan adalah menggunakan metode biaya jika ketika menggunakan atau kepemilikan kita di atas 50%, maka untuk pencatatan investasi kita diperkenakan dalam PSAK itu menggunakan metode ekuitas atau menggunakan metode biaya. Itu saja materi bab 3 yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.